Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Optimasi Industri tahun 2022. Selamat datang di praktikum modul kedua, yaitu tentang transportasi. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang apa sih itu metode transportasi, lalu model transportasi, sampai ke permasalahan yang ada dalam transportasi itu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari praktikum modul 2 ini, yaitu adalah agar praktikan nantinya dapat mampu untuk menentukan alokasi pendistribusian produk dengan biaya yang paling minimum. Kemudian praktikan juga mampu menentukan titik awal, transit, dan juga tujuan dari pengiriman produk. Baiklah, kita mulai, yaitu apa sih metode transportasi? Nah, metode transportasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Jadi, pengalokasian produk ini dari sumber-sumber ke tujuan, ini terdapat perbedaan biayanya. Jadi, ada perbedaan biaya dari sumber nantinya yang akan dikirimkan ke tempat tujuan. Kemudian, model transportasi. Di model transportasi ini berkaitan dengan suatu situasi di mana suatu komoditas yang ingin dikirim dari sejumlah sumber menuju ke sejumlah tujuan. Nah, tujuan dari masalah ini itu adalah untuk menentukan jumlah komoditas yang harus dikirim dari tiap-tiap sumber ke tiap-tiap tujuan. Sehingga dapat diketahui kalau tujuan dari pengiriman ini, yaitu pengiriman komoditas ini dari sumber ke tujuan adalah dititik beratkan pada pengirimannya nanti dapat menghasilkan biaya yang termurah atau biaya yang paling minimum yang nantinya akan diambil oleh perusahaan sebagai patokannya. Kemudian masuk ke pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen transportasi. Di sini ada 6 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu adalah pengirim atau shipper. Juga seringkali disebut sebagai konsinyur. Kemudian ada yang kedua yaitu pihak penerima atau receiver. Kemudian pihak penerima ini juga dikenal sebagai yang bernama consignee. Kemudian ada pihak perusahaan penyedia jasa transportasi, yaitu disebut juga carrier dan agent. Kemudian yang keempat, terdapat pihak dari government atau dari pemerintah. Lalu yang kelima, ada pihak yang terlibat, yaitu dari teknologi informasi dan juga komunikasi, yaitu ICT. Kemudian yang pihak keenam atau yang terakhir yaitu masyarakat itu sendiri atau publik. Nah, persoalan transportasi atau permasalahan transportasi ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu membahas mengenai pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sumbernya atau supply. Sumber ini bukannya satu, tapi terdapat beberapa ke beberapa tujuan juga atau ke demand-nya. Nah, tujuannya yaitu mendapatkan ongkos yang paling minimal dan juga atau disebut juga
biaya yang termurah. Nah, masalah transshipment ini itu merupakan suatu masalah transportasi yang dimana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal itu tidak langsung dikirim ke tempat tujuan, tetapi melalui tempat transit atau transshipment nodes. Kemudian, data dalam model transportasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama, datanya yang diperlukan adalah data tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Kemudian yang kedua, yaitu biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Jadi harus diketahui yang pertama adalah bagaimana sih tingkat penawaran di sumber yang terjadi dan juga terhadap nanti nilainya di tingkat permintaan di tujuannya. Dan juga nantinya harus diketahui biaya transportasi per unit barang atau produk dari sumber ke tujuannya. Tentu saja tujuan dari model ini adalah untuk mendapatkan biaya yang paling minimum dari sumber ke tujuan atau biaya yang termurah. Nah, di sini ada ciri-ciri persoalan transportasi. Yang pertama adalah terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada kuantitas komoditas atau barang atau produk yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan itu besarnya tertentu. Kemudian yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas dari sumbernya. Yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya tertentu. Selanjutnya, ini ada tata cara penyelesaian persoalan transportasi yang jika dikerjakan secara manual. Nah, yang pertama kita membuat terlebih dahulu matriks dari transportasi. Kemudian kita harus ingat bahwa jumlah permintaannya atau demand itu harus sama dengan jumlah dari kapasitas dari supply-nya. Kemudian jika jumlah permintaan dari demand itu tidak sama dengan jumlah kapasitas supply-nya, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menambahkan baris atau kolom dummy di mana biaya transportasinya itu sebesar 0. Lalu, barang yang akan dialokasikan dari sumber ke tujuan itu adalah sejenis atau sama. Kemudian, pengisian tabel transportasi harus mengacu pada rumus M, yaitu yang menandakan jumlah baris, plus N itu menandakan jumlah kolom, min 1. Selanjutnya, ini ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama, di sini ada penyelesaian visible awal, ada metode sudut balut laut atau northwest corner, kemudian metode biaya terkecil, yaitu least cost, dan juga metode FAM atau Vogel approximation. Kemudian ini yang lebih proses menuju solusi yang optimalnya ada metode stepping stone, kemudian yang satunya metode MODI atau Modified Distribution Method. Itu tadi adalah penjelasan materi mengenai transportasi. Tadi juga ada beberapa penjelasan mengenai masalah pemecahan permasalahan transportasi dengan menggunakan metode yang manual. Namun selanjutnya kita akan memecahkan permasalahan contoh dari permasalahan transportasi
dengan menggunakan software POM-QM. Oke, ini adalah contoh soal praktikum yang akan dikerjakan. Jadi, di sini ada PT Surya Mas, itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi, yang menyediakan berbagai alat kesehatan serta obat-obatan untuk didistribusikan ke berbagai daerah dan memiliki 4 gudang penyimpanan. Gudang tersebut tersebar di beberapa kota di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Rembang. Keempat kota tersebut akan mendistribusikan produk kesehatan dan obat-obatan ke 4 agen penyalur yang masing-masing berada di kota Yogyakarta, Salatiga, Purwokerto, dan Magelang. Nah, kemampuan gudang yang dimiliki PT Surya Mas itu untuk menampung produk itu sebesar yang terdapat di Pekalongan itu ada 1.000 unit. Kemudian yang di Semarang 750 unit, yang di Surakarta 833 unit, dan yang di Rembang ada 750 unit. Sedangkan agen penyalurnya itu membutuhkan produk sebesar yang di Jogja ada membutuhkan 850 unit. Dan di Salatiga membutuhkan 900 unit, di Purwokerto membutuhkan 860 unit, dan di Magelang membutuhkan 690 unit. Diketahui juga biaya transportasinya, biaya pengiriman dari Pekalongan ke Jogja adalah $53. Kemudian dari Pekalongan ke Salatiga, $83. Dari Pekalongan ke Purwokerto, $73, dan dari Pekalongan ke Magelang yaitu sebesar $51. Kemudian biaya transportasi dari Semarang ke Jogja ada $62. Lalu dari Semarang ke Salatiga sebesar $91. Lalu dari kota Semarang ke Purwokerto sebesar $71, dan biaya transportasi dari Semarang ke Magelang yaitu sebesar $52. Kemudian biaya transportasi dari Surakarta ke Jogja yaitu sebesar $60. Lalu dari Surakarta ke Salatiga yaitu $87, dari Surakarta ke Purwokerto $83, dari Surakarta ke Magelang sebesar $50. Kemudian yang terakhir yaitu biaya transportasi dari Rembang ke Jogja itu sebesar $49, dari Rembang ke Salatiga sebesar $100, dari Rembang ke Purwokerto sebesar $73, dan biaya dari Rembang ke Magelang sebesar $81. Nah, tadi kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan persoalan transportasi, yang pertama dilakukan adalah membuat matriks transportasinya. Sehingga dari persoalan data yang telah kita punyai ini, kita dapatkan infonya, kita buat ke dalam matriks yang seperti ini. Nah, ini dia dalam matriks transportasi dari contoh persoalan yang telah saya bacakan tadi. Nah, bisa diketahui bahwa kolom di sebelah kiri ini, from dari ini adalah sumbernya. Nah, tadi sudah ketahui dari soal yang diberikan bahwa kota Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Rembang, keempat kota ini akan mendistribusikan produk ke 4 agen penyalur, yang kotanya itu adalah Yogyakarta, Salatiga, Purwokerto, dan Magelang. Sehingga keempat kota Yogyakarta, Salatiga, Purwokerto, dan Magelang ini adalah tujuannya. Dan dituliskan di atas sini. Ini adalah tujuan. Kemudian, tahap selanjutnya kita lihat. Di soal tadi disebutkan kapasitas gudang yang dimiliki dari sumbernya. Yaitu adalah sebesar 1.000 untuk Pekalongan, Semarang 750, Surakarta 833, dan Rembang sebanyak 750. Nah, selain dari kapasitas dari sumber ini, diketahui juga tujuan atau di sini adalah kota yang dituju,
yaitu Yogyakarta, Salatiga, Purwokerto, dan Magelang itu membutuhkan produk loh juga. Nah, itu yang dibutuhkan atau demand atau permintaan yang diinginkan itu kita tuliskan di bawah ini. Ini ada permintaan. Nah, permintaan untuk kota Jogja adalah 850, permintaan di kota Salatiga 900, permintaan di kota Purwokerto 860, dan permintaan di Magelang adalah 690. Kemudian yang di tengah ini apa? Nah, tadi disebutkan juga biaya transportasi. Ini yang panjang ini. Nah, ini semua biaya transportasi dari masing-masing kota, dari tujuan ke dari sumber ke tujuan, kita tuliskan di kolom ini yang berwarna kuning. Jadi dari Pekalongan ke Yogyakarta 53, dari Pekalongan ke Salatiga 83, dari Pekalongan ke Purwokerto 73, dan dari Pekalongan ke Magelang 51, dan seterusnya. Nah, kemudian diketahui juga dari langkah-langkah penyelesaian masalah transportasi, yaitu jumlah permintaan ini harus sama dengan kapasitas. Nah, ini kalau kita hitung, jumlah permintaannya itu tidak sama dengan kapasitas, maka apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan adalah dengan menambahkan kolom atau baris dummy, tergantung di mana kekurangan di permintaankah atau di kapasitaskah. Nah, itu berlaku jika kita akan mengerjakannya secara manual. Namun, ini nanti kita akan menggunakan software POM-QM untuk menyelesaikan masalah transportasi ini. Jadi, setelah kalian membuat matriks transportasi seperti ini, kalian buka aplikasi POM-QM yang sudah kalian install. Nah, ini dia tampilan awalnya. Kemudian, kalian cari di sebelah kiri ini, modul tentang transportasi. Ini kalian klik, lalu akan muncul create dataset untuk permasalahan transportasi. Kalian terserah mau nulis judulnya apa, bisa mengenai studi kasus kalian, nama perusahaan, nama kalian dan partner, atau apapun itu. Nah, number of sources ini adalah nomor atau sumbernya itu dalam persoalannya itu ada berapa. Di sini ada 4 sumber. Nah, ini juga number of destinations. Nomor tujuan berapa sih? Tujuannya itu ada berapa dalam permasalahan. Di situ ada 4. Di sini kita pakai minimize karena dalam persoalan transportasi, hal yang ingin dituju adalah untuk mendapatkan biaya seminimal mungkin atau semurah mungkin. Jadi, kemudian kita klik OK, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti kita akan isi. Dan dengan source ini sumbernya. Tadi sumbernya ada Pekalongan, Semarang, Surakarta, Rembang, dan juga destination-nya atau tujuannya dari Jakarta, Salatiga, Purwokerto, dan Magelang. Kita masukkan. Nah, kita masukkan semua data yang sudah kita jadikan matriks transportasi. Kemudian kita akan mulai mengerjakan penyelesaiannya. Pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner Method. Nah, kita klik metode yang akan dipilih, kemudian kita pilih solution. Nah, ini akan muncul, yaitu adalah hasil solusi optimal dari penyelesaian masalah transportasi. Nah, bagaimana cara membacanya?
Jadi di sini adalah solusi permasalahannya adalah dari Pekalongan ke Yogyakarta, kita perlu mengalokasikan sebanyak 100 unit atau kita perlu mengirimkan jumlah barang dari Pekalongan ke Yogyakarta yaitu sebanyak 100. Kemudian dari Pekalongan ke Salatiga sebanyak 790, dari Pekalongan ke Purwokerto sebanyak 110, dan yang seterusnya. Sehingga dari semua solusi ini yang didapatkan, kita dapatkan biaya minimal atau biaya optimal yang bisa dihasilkan dari solusi yang telah tampil ini, yaitu adalah sebesar $212.970. Nah, kita bisa lihat kan, tadi saya bilang kalau jumlah dari permintaan dan kapasitas itu di soal tadi tidak sama, sehingga di sini muncul ada kolom dummy-nya. Kita bisa lihat. Nah, lalu kita bisa lihat data lain, data hasil lain seperti ini. Ini ada marginal cost. Marginal cost ini apa? Marginal cost ini adalah tambahan biaya yang terjadi apabila kita itu mengalokasikannya itu tidak sesuai dengan tabel solusi yang optimal yang sudah kita baca tadi di awal. Nah, kita bisa lihat kalau di tabel solusi optimal ini dari Semarang ke Yogyakarta dia nggak harus mengirimkan apa-apa, tapi di marginal cost ini seperti kita memaksakan untuk mengalokasikan produk atau unit dari Semarang ke Yogyakarta, sehingga nantinya akan dikenakan biaya tambahan. Nah, jadi biaya tambahannya dari Semarang ke Yogyakarta adalah sebanyak atau sebesar $11. Begitupun seterusnya. Seperti itu. Lalu di sini ada ini kita bisa lihat iterations-nya. Nah, di iterations ini adalah berapa banyak perhitungan yang dilakukan agar kita mencapai hasil optimal yang tadi ada di tabel solusi awal. Di sini, dengan menggunakan metode Northwest Corner Method, kita harus melakukan 7 kali iterasi atau 7 perhitungan untuk mendapatkan hasil optimal atau hasil yang paling minimum. Ini adalah 7 perhitungan. Kalian bisa lihat bagaimana dan bisa juga dibandingkan jika kalian menghitung dengan menggunakan cara manual. Selanjutnya ada shipment with cost. Di sini ini adalah pengiriman dengan biaya pengiriman tiap sumber ke tujuannya. Jadi kita bisa lihat kalau Pekalongan ke Yogyakarta, kita itu kan tadi di tabel solusi optimal itu memerlukan untuk mengirimkan sebanyak 100 unit. Sehingga biaya pengiriman yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang itu dari Pekalongan ke Yogyakarta adalah sebesar $5.300. Ini dari mana sih? Nah, tadi kan kita sudah lihat di tabel matriks transportasi dari Pekalongan ke Yogyakarta, biaya distribusinya atau biaya pengirimannya itu sebesar $53, sehingga 100 unit nanti akan dikali dengan biaya distribusi atau pengiriman dari Pekalongan ke Yogyakarta, yaitu
akan dihasilkan biaya sebanyak $5.300. Sama seperti tadi, dari Pekalongan ke Salatiga, barang atau unit yang dikirim itu diperlukan 190 unit. Sedangkan biaya distribusinya adalah $83. Jadi 790 dikalikan dengan $83 adalah didapatkan biaya pengiriman dari Pekalongan ke Salatiga sebesar $65.570 dan seterusnya sama. Jika ingin melihat semua list atau daftarnya, kita lihat di shipping list. Nah ini dia. Di shipping list ini seperti rangkuman dari semua solusi optimal yang kita dapatkan. Nah, kita bisa lihat dengan jelas kalau misalnya dari Pekalongan ke Yogyakarta, shipment ini adalah unit yang harus dikirimkan itu berapa, berarti harus mengirimkan 100. Kemudian cost per unit itu berapa, cost per unit ini biaya untuk pengiriman barangnya itu adalah $53. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan biaya pengiriman dari Pekalongan ke Yogyakarta sebesar $5.300 dan seterusnya. Jadi di sini ini seperti rangkuman dari tabel solusi optimal yang didapatkan di awal ini tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita kembali lagi, kita edit data, lalu kita ganti menggunakan metode minimum cost method atau ini least cost. Kemudian lalu kita klik solutions sama. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ini adalah hasil optimal jika kita menggunakan minimum cost method atau least cost. Nah, di sini jika dilihat biaya pengirimannya ini hampir sama ya dengan tadi kita menggunakan Northwest Corner Method, yaitu $2.770.000. Nah, nanti kita bisa bandingkan bagaimana sih iterasi yang terjadi pada metode minimum cost ini. Kalau tadi Northwest Corner kita dapat 7 kali perhitungan iterasi, di sini kita hanya mendapatkan 2 kali perhitungan iterasi. Perhitungannya hanya 2 kali untuk mencapai nilai optimalnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat seperti marginal cost, apakah sama atau berbeda dengan Northwest Corner, kalian bisa analisis. Kemudian bisa lihat di shipment with cost, bagaimana, dan juga di rangkuman shipping list. Di rangkuman shipping list-nya nanti. Kemudian kita kembali lagi untuk edit data. Nah, tadi sudah menggunakan metode Northwest Corner dan juga minimum cost. Selanjutnya adalah dengan Vogel's approximation. Kita klik solve. Nah, ini tadi. Ini adalah solusi optimal dari metode Vogel's approximation. Kalian bisa lihat apakah sama dengan menggunakan Northwest Corner atau dengan minimum cost. Dan kemudian kalian bisa lihat juga marginal cost-nya bagaimana. Lalu iteration-nya ini juga. Nah, jika tadi dilihat bahwa iterasi di Northwest Corner itu membutuhkan 7 kali iterasi atau perhitungan untuk mencapai hasil optimal. Kemudian di minimum cost, dia membutuhkan 2 kali iterasi untuk mencapai hasil optimal. Nah, di Vogel's ini bisa dilihat kalau dia membutuhkan 4 kali iterasi.
untuk dapat mencapai hasil yang optimal. Sama seperti tadi di shipping with cost dan juga di shipping list. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisis bagaimana sih dari metode Northwest Corner, minimum cost, dan juga focus approximations itu sama hasilnya atau bagaimana. Kemudian bagaimana perbedaannya di bagian iterasi atau perhitungan. Dan juga kalian jelaskan mengenai marginal cost-nya, lalu shipment with cost, dan juga di shipping list. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai materi dan juga praktek mengenai bagaimana penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan software POM-QM. Selamat. Jadi itu tadi adalah penjelasan materi mengenai modul 2, yaitu tentang transportasi dan juga contoh dari penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan software POM-QM. Jadi selamat mengerjakan tugas praktikum. Semoga kalian para praktikan memahami penjelasan yang telah saya sampaikan dan juga sampai jumpa.